Banyak di antara kita terjebak dalam siklus menunggu notifikasi, satu pesan atau like yang bisa merubah mood seharian. Kita lupa, hidup ini bukan sekadar menunggu, melainkan menjalani. Ketika gema suara notifikasi datang, hati berdebar. Saat tidak ada, gelisah menyerang. Fenomena ini bukan hanya sekadar kebiasaan, tapi bisa jadi racun bagi jiwa yang ingin bertumbuh. Kita perlu berani menghadapi kenyataan pahit ini dan menyelamatkan diri dari ketergantungan yang buat kita terjebak dalam lingkaran setan. Terjebak dalam dunia maya, kita seolah hanya menunggu kabar yang mungkin saja tidak datang. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh banyaknya notifikasi yang kita terima dari dunia luar. Seringkali, semua ini berujung pada rasa frustrasi. Kita seolah dikuasai oleh emosi menunggu yang tak berujung. Ketika notifikasi tidak datang, kita mempertanyakan nilai diri. Apakah kita nyata? Apakah keberadaan kita diakui? Dalam dunia yang cepat, kita terjebak antara kenyataan dan ekspektasi. Kita tak segera menyadari bahwa menunggu notifikasi terlalu lama hanya membuat kita lelah dan kehilangan diri. Perasaan terasing dan tidak bermakna menghampiri saat kita terus-menerus memeriksa ponsel, berharap ada sesuatu yang bisa memberi arti dalam hidup kita. Ketika kita sudah terjebak dalam rutinitas yang tak memberi manfaat, saatnya untuk mengubah cara pandang kita terhadap notifikasi yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita terusik oleh hasrat notifikasi, kita mengorbankan banyak hal kebiasaan menunda pekerjaan penting hanya demi menunggu pesan yang mungkin tidak datang. Rasanya seakan dunia berputar cepat, tetapi kita terdiam dalam kecemasan, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Dalam penantian ini, waktu seakan berhenti, namun kenyataannya kita semakin tertinggal. Apa yang seharusnya bisa kita capai terabaikan, hanya karena kita terlalu fokus pada layar. Ada banyak momen seharusnya kita berbagi waktu dengan orang-orang tercinta, namun kita memilih asyik dengan gadget. Saatnya kita untuk merenung, apakah kita benar-benar ingin menghabiskan detik-detik berharga hidup kita dalam menunggu komunikasi yang tak pasti dari orang lain? Ketika kita seharusnya terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan, perhatian kita teralihkan oleh notifikasi yang membuat kita merasa hidup. Rasa tidak cukup itu tumbuh, dan kita mulai mempertanyakan nilai diri yang dipengaruhi oleh seberapa banyak notifikasi yang kita terima. Kecanduan menunggu ini berujung pada rasa sunyi. Kita mungkin dikelilingi oleh banyak orang, tetapi kita tak bisa merasakan kehadiran mereka. Keterhubungan palsu hanya dari layar, dan ketika layar mati, kita terasa sendirian. Tidak ada satupun notifikasi yang bisa menggantikan dekatnya interaksi nyata. Kesadaran akan hal ini sering datang terlambat, saat kita terbangun dari keterasingan. Kita tersadar bahwa banyak hal yang terlewatkan. Banyak percakapan yang tidak terjalin hanya karena kita lebih memilih menunggu notifikasi daripada membangun hubungan nyata. Kita seringkali mengabaikan pesan dari diri sendiri, suara kecil yang meminta kita untuk berhenti sejenak, bernafas, dan hidup di momen ini dengan sepenuhnya. Ketika perasaan lelah dan tidak puas datang, kita harus ingat bahwa tidak ada notifikasi yang bisa menyembuhkan luka batin. Hanya dengan menerima diri dan menjalani hari-hari dengan penuh kesadaran, kita bisa melangkah maju. Kesadaran inilah yang akan membawa kita ke titik balik. Mari berhenti menunggu dengan kedua tangan mencengkeram ponsel. Mari kita berbagi momen tanpa gangguan. Saat kita mempelajari pentingnya menempatkan diri di dunia nyata, disitulah proses bertumbuh dimulai. Mungkin kita harus melawan diri sendiri, tetapi pada akhirnya, kita akan menemukan esensi hidup yang sebenarnya, tanpa mengandalkan notifikasi untuk membuktikan eksistensi kita.
Bayangkan seorang mahasiswa yang terjebak dalam rutinitas menunda tugas. Hari demi hari berlalu, ia terus menunggu notifikasi di grup chat, berharap teman-temannya akan membangunkannya. Tugas yang seharusnya dikerjakan justru tertunda, dan tekanan mencengkeram kuat. Setiap detik, ia melihat ponselnya, namun pesan yang ditunggu tak kunjung tiba. Ini menjadi sebuah lingkaran setan antara harapan dan kenyataan, di mana ia merasa hanya menunggu hidupnya berubah tanpa berbuat apa-apa. Kita juga bisa merasakan kesaksian seorang ibu yang lelah. Hari-hari dipenuhi dengan kegiatan rumah tangga yang terus berlangsung, tetapi hatinya tetap menanti pesan dari orang yang dicintai, memberi semangat yang jarang datang. Ia tetap tersenyum meskipun dalam hati bergetar oleh kesepian. Ketika anaknya bertanya, "Kenapa ibu tidak pernah main handphone?" Itu mengingatkannya bahwa ia menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Momen-momen sederhana ini seharusnya menjadi pengingat bahwa interaksi nyata jauh lebih berharga. Selain itu, ada seorang dokter yang bekerja di ruang gawat darurat. Di tengah kesibukan, ia terus memantau ponselnya. Setiap bunyi notifikasi dari rekannya seolah memberi harapan. Namun kenyataannya, ia justru terputus dari momen-momen penting dengan pasiennya. Setiap pesan yang datang mengganggu konsentrasinya dan mengalihkan perhatian dari apa yang benar-benar terjadi di depannya. Kebiasaan ini, tanpa kita sadari, juga berpotensi membahayakan nyawa yang seharusnya menjadi fokus utamanya. Dalam semua contoh ini, kita melihat kesamaan. Mereka semua memilih untuk lebih mendengar apa yang datang dari luar. Kita terjebak dalam pola pikir bahwa notifikasi adalah jendela dunia, tanpa menyadari bahwa kita bisa lebih hadir dalam hidup kita. Sangat mudah untuk terabaikan saat kita menunggu suara dari luar, padahal yang kita butuhkan adalah mendengar diri kita sendiri. Terkadang, jawaban yang kita cari sebenarnya ada di dalam diri kita, hanya saja terhalang oleh berbagai gangguan dari luar. Keberadaan kita bergantung pada interaksi yang lebih nyata, bukan pada bunyi bising dari ponsel. Kita harus belajar melawan dorongan untuk mengecek ponsel di tengah pekerjaan, di tengah kebersamaan, atau bahkan saat kita merasa kesepian. Menemukan cara untuk kembali kepada diri sendiri adalah langkah awal untuk mengubah kebiasaan ini. Kita harus ingat bahwa menunggu notifikasi bukanlah cara terbaik untuk menjalani hidup ini. Ada begitu banyak hal di luar sana yang menunggu untuk kita nikmati, jika kita bersedia membuka mata, hati, dan telinga, untuk merasakan keindahan di sekitar kita. Ketika kita mulai merasakan dampak dari menunggu notifikasi, pertanyaan itu muncul, adakah kebebasan di balik fitur ini? Saat penantian terasa membebani, itu adalah tanda untuk bertransformasi. Melangkah keluar dari zona nyaman dan memberi kesempatan pada diri kita untuk mengalami hidup yang lebih bermakna sangatlah penting. Kita harus mulai menghentikan rutinitas yang telah mengurung kita. Dengan setiap keputusan yang diambil untuk tidak mengecek ponsel dalam momen berharga, kita mulai menemukan keberanian baru. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi hidup kita. Begitu kita meninggalkan ponsel dan menerima kenyataan di wajah kita, kita mulai dihadapkan pada interaksi nyata yang tak ternilai. Momen-momen sederhana seperti tawa bersama teman dan diskusi hangat dengan keluarga menjadi jauh lebih berharga. Semakin jarang kita memeriksa notifikasi, semakin dalam kita dapat menikmati hubungan ini. Keberanian untuk melepaskan ketergantungan ini adalah langkah awal yang sangat penting. Ketika kita memilih untuk keluar dari keterasingan digital, kita mendapati diri kita lebih utuh. Kita dapat mendengar suara hati, bukan suara notifikasi. Setiap detik yang kita habiskan di dunia nyata memberi kita kesempatan untuk menemukan kekuatan yang telah lama hilang. Ketika kita merasa cukup,
kita bisa menciptakan kekuatan untuk melawan kebiasaan buruk itu. Dalam langkah-langkah kecil ini, kita mulai menemukan kembali potensi diri kita. Kita tak lagi terperangkap dalam penantian, tetapi berani mengambil tindakan untuk mewujudkan momen-momen berharga dan menjalin hubungan yang lebih dalam serta bermakna. Inilah saatnya untuk merayakan hidup dan kehadiran orang-orang penting di sekitar kita. Hidup ini lebih dari sekadar menunggu notifikasi. Ada banyak hal yang perlu kita hadapi dengan keberanian. Kita harus berani membuat pilihan untuk tidak lagi membiarkan ponsel mendikte hidup kita. Bukan notifikasi yang membuat kita hidup, tetapi tindakan yang kita ambil sendiri yang memberi makna. Ketika kita memilih untuk berjuang dan tidak terjebak dalam menunggu, kita akan menemukan kekuatan di dalam diri kita. Pikirkanlah mereka yang telah berjuang untuk impian mereka, tidak terperangkap dalam penantian yang tak berujung. Itulah yang seharusnya menjadi teladan kita. Setiap orang memiliki kisah unik, setiap orang berjuang dalam cara mereka masing-masing. Mari kita belajar dari mereka dan melangkah keluar dari rutinitas yang membelenggu kita. Melangkah keluar dari zona nyaman mungkin terasa menakutkan, tetapi itulah yang akan membawa keberanian sejati. Kita ada di titik balik ini, saatnya untuk bertransformasi. Ketika kita berani menyadari bahwa hidup ini lebih berharga daripada menunggu, kita dapat menciptakan peluang baru. Jangan ada lagi menunggu dan berpangku tangan. Berhentilah menunggu dan ambil langkah pertama. Setiap gerakan kecil menuju impian adalah langkah menuju kebebasan kita. Mari tanamkan semangat untuk terus bergerak maju. Beranilah menjadi diri sendiri, tanpa tergantung pada notifikasi untuk mengesahkan keberadaan kita. Ciptakan berbagai peluang untuk diri sendiri yang lebih baik, dan ingatlah, tindakan kitalah yang akan menentukan masa depan yang kita impikan. Disinilah kekuatan sejati dijumpai, ketika kita berani mengambil langkah yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya, menggenggam kembali kendali atas hidup kita.